2, makanya 1, 2, 3. Oke. Nah, karena dia sinyal, ini adalah sinyal analog ya. Kan kita sudah membedakan ya, ada maaf, sinyal continuous ya. Sinyal continuous dan ada sinyal discrete ya, gitu ya. Continuous, ada sinyal discrete. Nah, sini continuous ada 2, ada analog, ada digital. Nah, kita fokus di sini dulu. Nah, ini misalkan ini adalah XT ya, gitu ya, seperti itu. Nah, X1/2T-nya gimana? X2T, gitu ya, seperti itu. Nah, maka kita tinggal jadi separuhnya, begitu ya. Jadi separuh, 2 jadi angka 1 ya. Kalau di sini magnitudenya 5, tetap angka 5. Maka di sini jadi angka 1, minus ya. Nah, di sini angka 1, 2, 3. Magnitudenya tetap sama di angka 5. Jadi ketika ada kompresi time scaling, maka tidak ada tuh perubahan apa magnitud ya, dari 1 ke 5 seperti ini naik ke atas. Kemudian dari sini kemana? Ke 1,5 ya. Nah, sampai sini. Karena 3 dibagi 2 boleh ya, di 1,5 ya. Dia continuous, ada di mana. Nah, kemudian kalau misalkan ini soal yang A, misalkan kan, kalau soalnya yang B diganti, misalkan 1/2 X buat T, ini ada 1/2-nya ya. Nah, kalau 1/2 X buat T, maka apa? Maka, dia jadi separuhnya ya, sumbu X-nya jadi, ini perhatikan, kalau 2, berarti di separuhnya, dari sini. Nah, 2,5. 2, 1/2. Maka dari sini, sini. Nah, ini ya. Ini yang B ya. Jadi operasi-operasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Kemudian apa? Kemudian soal yang C misalkan. Ini saya ada lagi nggak soal di sini? Ada lagi soalnya ya. Soal yang C. Misalkan C sama dengan 1/2 X buat T gitu kan, min 2. Ini gesernya, min 3 lah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini berarti ada apa di sini? Ada amplitude scaling, kemudian ada time scaling, dan ini ada shifting. Yang C jawabnya bagaimana? Nah, yang C jawabnya adalah maka dia bergeser ya. Dia bergeser sebesar 3 ke arah kanan. Maka dari minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 2,5 di sini ya, 2,5. Kemudian jawabnya adalah min 1, gesernya 3 ya. Nah, ini 3 nih. 3, 1, 2, 3. Maka dia jadi angka 2. 2 di sini dari 0 ke 3, itunya 2,5 ya di sini. Sampai dengan apa ini? 4,5 di sini. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, diketahui gitu kan, soal X-nya kayak begini, ditanyakan apa namanya? Find gitu ya. Find apa? X2T, dia dikompresi. Dikompresi kemudian dikasih apa namanya? Dikompresi sumbu ininya, magnitudenya. Begitu di shifting. Jadi ada 3 jawaban ya. Gitu. Saya pikir ini sederhana ya. Geser-geser saja. Nah, yang agak rumit adalah ini sama ya tadi ya, ada reflection juga sama. Yang agak rumit memang di yang discrete. Jadi memang kalau yang discrete ini dia soalnya jangan gini.
Saya ganti saja. Oke. Nah, yang agak rumit memang untuk yang diskrit. Nah, ketika diskrit dioperasikan ya, jadi misalkan begini deh, discrete time, ya, kayak pentol-pentol gitu ya. Nah, misalkan ada di angka 1, ini lagi, ya, ini kan naik. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini adalah XN. Lambangnya biasanya pakai M ya, kalau tadi XT ya. Nah, ini misalkan apa sumbu sumbu Y ya. Y, Y, YN lah ya. YN ya. Nah, di sini angkanya berapa? Di sini angkanya adalah misalkan, jadi sumbu sumbu diskrit itu sumbu sumbu ininya bebas ya, begitu ya. Ya biar nggak pusing di sini 1, 2, 3 lah katakan begitu. Nah, ini kita ketahui YN sama dengan XN, gitu ya, seperti itu. Berarti di sini ada pentolan punya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kalau mau dibikin apa? Mau dibikin kan ada banyak cara menampilkan ya, itu sudah diajarkan. Untuk di script YN sama dengan kalau mau pakai grafik seperti ini 3,2,1,3,2,1,3 ya 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 tanda panahnya di kelas sumbu apa sumbu 0. Oke, nah sekarang ketika dia dikompresi apa yang terjadi kompresi gitu kan. Pertanyaan pertama adalah find gitu kan. Eh, eh, apa misalkan YN sama dengan X2N. Dia dikompresi ini ya. Dikompresi berarti ada yang hilang kalau dikompresi. Ciri khasnya diskrit ada yang hilang. Karena kenapa? Karena apa namanya? Karena dia harus ada di bilangan-bilangan bulat saja, gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus ada di bilangan bulat saja. Eh, maka naikkan 2N ya, gitu ya. Maka adanya di ya angka 2. Coba perhatikan di sini. Dia tetap angka 1, 0, 1, 2. Min 1, min 2. Oke. Di angka 0, dia tetap berapa? Saya ganti warna deh. Saya ganti warna biru di sini. Oh, ya biru lah. Di angka 0, dia tetap angka 3. 3 ya di sini ya. 3. Di angka min 1, ambil angka min 2 di sini nih. Karena dikompresi 1 ya. Nah, di angka min 2 adalah angka 2. Di angka 1, ambil juga angka sini. Oke, kurang tinggi ya. Tinggi. Berarti kalau diambil dari yang ini diambil, yang ini. Nah, angka 3, 3, 3 bagi 2 kan 1,5 nih di sini kan. 1,5 kan nggak boleh ya. Di 1,5 nggak boleh. Kenapa? Karena dia bilangan diskrit. Dia harusnya ada tetap di bilangan bulat aja. Gitu kan. Berarti ini amplitudenya tetap sama. 3, berapa ini? 2, dan ini 1. Oke. Paham ya begitu ya? Soal yang kedua, misalkan kita ditanyakan YN. Nah, ini Fadilah ngapain nih? Belum. Maaf, kebencet, Pak. Oke, baik. Nah, eh, baik.
Nah, kemudian yang selanjutnya, jika soalnya apa? Jika soalnya adalah YN sama dengan 2. Nah, kalau ada 2-nya dikali kan berarti kan X 2N. Gimana tuh? Maka jawabannya adalah ganti lagi ya. Wah, jelas. Jawabannya adalah di atas. Nah, ini jadi lebih atas ya. Karena dia diskrit tuh boleh ya ke atasnya 3,5 berapa nggak ada masalah. Yang penting sumbu X-nya. Sumbu X-nya dia harus ada di bilangan bulat. Ya, gitu ya. Eh, 1, 2, ini 0. Maka di sini ketika naik ke atas ada di angka 6 ya. Kita tulis saja soal yang ketiga lah. Kita tulis soal yang ketiga, YN sama dengan 2X, 2N, min 2 lah ya. Geser ke kanan. Kita jawab A, jawab yang hijau. Apa? Ini ke atas, pentol. Ini diskrit ya. Ini angka 3. Jadi berapa angka di sini? 6. Karena kan 2 kalinya ya. Kemudian angka min 1 di sini angka 4. Ini kemudian di sini angka 2. Oke. Dah. Dan terakhir, dia digeser nih. Gitu kan. Ini pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C. Gitu ya. Nah, sekarang digeser. Nah, kalau dia minus, gesernya malah bukan ke ini ya. Jadi apa bedanya plus sama minus apa sih? Nah, biasanya kalau kalau Anda ketik ya ada juga YN 2XN 2N ya plus 2 misalkan seperti itu. Nah, kalau tanda minus biasanya dinamakan dengan delay. Oh, dia terdelay ya sinyalnya. Kalau tanda plus biasanya dia namanya advance. Maksudnya advance gimana sih? Nah, contohnya apa? Kalau Anda mau ngetik di Google gitu ya, kan kejadiannya sudah berlangsung. Kejadiannya belum berlangsung, tapi hasilnya udah ada. Nah, itu namanya advance. Jadi maksudnya apa? Kalau Anda ngetik di Google gitu ya, eh, sesuatu, eh, misalkan nama saya gitu kan, 3 huruf, eh, karena saya sering nyari nama saya sendiri gitu ya, 3 huruf, kemudian dia langsung menyarankan tambahan hurufnya. Nah, itu kan kejadian yang belum Anda ketik tapi dia sudah memprediksi. Nah, itu tanda plus di sini. Nah, kalau delay kita sudah ketikan cuma responnya belum ada. Itu namanya delay. Oke, jawaban yang A, jawaban yang B. Sekarang jawaban yang C seperti apa? Jawaban yang C. Oke, jawaban yang C kita gambarkan kembali, maka dia akan geser ke kanan, kan? Nah, dari min 1, ini min 1 jadi kan min 1 ya, min 1, 0, 1, 2, 3. Dia geser ke kanan tuh, tapi dia sudah diamplifikasi ke atas ya. Saya jawab pakai yang biru aja deh. Oke, geser ke angka 1, min 4. Oke, 4. Kemudian 2-nya ke atas, 6. Kemudian yang 3-nya berapa? 2. Nah, berarti kan ya, awalnya datanya ada berapa? Awalnya datanya ada 7 ya. Nah, ketika dikompresi ada yang hilang kan? Ada yang hilang karena ini adalah kompresi nih. Adalah kompresi. Ya ini ya maksudnya kompresi ya. Nah, ketika dikompresi maka akan ada yang hilang. Sama seperti Anda, nanti saya akan kasih tahu kenapa ketika ngerekam suara, kadang ketika di play kok Anda kayak nggak kenal gitu ya, ini suara siapa begitu. Karena ada yang hilang. Oke, reflection sama ya, reflection juga sama. Kalau ini tinggal dibalik aja, sumbu apa reflectionnya terhadap sumbu apa Y atau sumbu X ya. Atau biasanya sumbu Y ya, ya sumbu X tidak direfleksikan.
Atau pergeseran gitu kan. Nah tadi ini adalah delay ya, sudah saya contohkan. Delay ya. Minus, tanda minus itu delay. Time shifting, nah time shifting tadi maksudnya delay ya. Sudah saya contohkan di contoh yang awal tadi ya. Ini ada contoh 3 soal, yang satu buat discrete, yang satu buat continuous ya. Sinyal soalnya ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh soal yang lain ya, bisa dipelajari. Nah, ini dia tanda plus, advance ya. Advance, gitu kan, seperti itu. Atau juga dikompresi, atau diekstraksi juga sama. Time shifting, dan time scaling ya. Time scaling. Oke, nah kemudian sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonversi sinyal analog ke dalam sinyal digital. Kan? Di sana ada namanya eQuiz ya, quiz. Nanti akan dipelajari sama Betty ya. Ini quiz. Jadi dia kalau ada apa analog seperti ini nyimpannya susah ya. Jadi kan gimana caranya? Kan bentuknya seperti ini. Tapi kan disimpannya jadi 1010111 gitu kan seperti itu ya. Nah, kan dari sini gimana cara konversinya gitu ya, seperti itu. Ini bagaimana kita mengkonversi sinyal ini ke dalam 1010. Nah, jadi ada proses namanya adalah proses sampling ya, sampling. Kita udah tahu lah sebuah sinyal ada periodanya, maka di sini akan ada frekuensi. Frekuensi sama dengan 1/T. Di sini harus ada sampling gitu kan. Sampling itu menurut Nyquist gitu ya, paling enggak frekuensi sampling gitu kan lebih besar gitu kan, atau sama dengan 2 kali dari frekuensi message lah, frekuensi sinyalnya ya, gitu ya, seperti itu. Ini adalah ketentuannya. Kalau enggak akan ada trouble lah, gitu ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan juga ada aliasing dan seterusnya, Pak Bukti ya, berlanjut. Nah, yang jelas di sana, misalkan sinyal ini memiliki frekuensi apa namanya 100 Hz, maka samplingnya at least adalah 200 Hz, gitu ya, seperti itu. Ini adalah frekuensi sampling. Nanti saya contohkan. Nah, sampling biasanya seperti ini, gitu kan. Diambil mana, nah habis itu dia setelah disampling gitu ya, the reference sampling sampling waveform. Jadi di sampling itu dibikin kayak ada tangga-tangga seperti ini ya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah ketemu gitu ya, nanti saya akan contohkan tahapannya adalah ada sampling rate tadi ya, sudah dijelaskan ya, 2 kalinya ya. Nah, ini jenis-jenis sampling rate. Paling bagus yang mana? Yang samplingnya besar, gitu ya, efeknya. Jadi kan tadi kan sinyalnya kan sinyal sinusoidal tuh ya. Yang paling mendekati sinusoidal yang mana? Oh, yang samplingnya besar banget kan begitu kan. Begitu. Nah, tapi dengan sampling besar, filenya akan besar gitu kan. Ukuran file jadi besar. Jadi kalau Anda apa namanya nonton apa .mp4 gitu kan, atau kemudian apa lagi ya, misalkan yang 4K, oh jauh banget gitu kan ukuran filenya ke MP4 begitu ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena 4K mungkin lebih detail ya, 4K lebih detail akan menghasilkan gambar lebih bagus, cuma ya tadi filenya sangat besar. Oke. Nah, ada 3 tahapan. Nah, dia sampling, kuantisasi, dan coding. Ini sengaja slide-nya kosong ya. Saya pengen nulis soalnya. Ini slide terakhir ya, tidak lama-lama lah. Bisa dihapus nggak? Nggak bisa dihapus ya. Oke. Ini agak oke. Saya contohkan. Nih, sengaja slide-nya seperti ini karena saya pengen mencontohkan. Baik. Oke.
Jadi yang pertama adalah soalnya, gitu kan. Awalnya jadi saya akan mengkonversi sinyal analog ke digital. Pakai caranya ini salah satu cara ya, namanya PCM ya, yang paling sederhana ya. Ada banyak cara ya, pakai apa delta modulator dan seterusnya. Cuma yang paling sederhana adalah PCM dan paling mudah dimengerti. Untuk mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital, kita harus melewati sinyal diskrit. Ya, harus melewati sinyal diskrit. Dari sini kemudian dikonversi lagi menjadi sinyal digital. Tidak directly ya. Oke, caranya gimana? Oke, saya contohkan saja langsung. Kita akan mengonversi menggunakan tiga biner ya, seperti ini. Saya punyanya sinyal seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Ini adalah sinyal karena tegangan ya biasanya ya, inilah PT begitu kan, di sini adalah T second. Oke, konversikan sinyal ini ke dalam ke dalam sinyal diskrit, ke dalam sinyal digital gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya dulu. Oke. Sinyalnya seperti ini, biar agak ya, ya. Nah, itulah. Oke, sinyalnya seperti ini. Nggak semua poin dapat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sinyalnya misalkan gini lah, dari sini naik ya. Nah, ya. Oke, sinyalnya seperti ini. Konversikan ke dalam sinyal analog tersebut, konversikan ke dalam digital, gitu ya. Konversikan ke dalam digital dan dia pasti harus melewati sinyal diskrit, kan ini kan analog ya. Ini sinyal analog, gitu kan. Bagaimana dikonversikan ke dalam sinyal digital? Digital mana? 1, 0, 1, 0 gitu ya, 1, 1 dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah disampling. Nah, kan sampling itu kita ngikutin angka di sini aja, saya sampling. Jadi dikasih pentol-pentolan di sini, set. Gitu ya. Maka di sini ada angka 2. Oke, angka 3 ini ya. 4, oke. 5, 6, 7, 8. Oke. Maka saya punya 8 angka. Nah, jadi prosesnya ketika di angka 1, 2, 3, 4, 5, N-nya ya, N-nya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, kita punya 8 N. Nah, sekarang hasil samplingnya berapa? Angka N, misalkan, nilainya gitu kan, PT-nya berapa? PT-nya. Ini sedang melakukan proses sampling. Di saat 1, nilainya berapa tuh? Saat 1 nilainya adalah berapa nih? Oh ya, saat 1 nilainya berapa? 5,25, 5,13.
Perhatikan ya amplitudenya ya. Gitu ya. Saat 2 misalkan berapa nih? 6, berapa nih? Di sini kan perhatikan nih 6,57. Nah, saat 3 berapa? Di sini. Saat 3 adalah 4,78. Saya mencontohkan saat 4, kira-kira aja ya. 3, berapa tuh? 3,5 3,69. Saat 5 2,75. 6 sih 2,3. 7 2 ya 1,9 lah. Saat 8 adalah apa ini 1,69. Perhatikan nilainya apa? Nilainya saat apa? Saat PT nilainya acak-acakan. Ya karena memang sinyal analog tuh nggak punya ini ya, nggak punya dia bebas intervalnya gitu ya. Nah, tapi kan kita harus konversi ya ke dalam sinyal digital. Konversi bilangan begini itu sulit ya, seperti itu dan tidak mudah dan takes time ya. Maka ada proses kita telah melakukan yang ini namanya proses sampling ya, sampling. Oke. Nah, maka yang selanjutnya adalah dikuantisasi. Kuantisasi itu apa? Dibulatkan. Kuantisasi. Ya, harus dibulatkan. Maka hasil kuantisasi kuantisasi satu lah ya, misalkan dibulatkannya kemana? Nah, kita konsisten aja gitu kan, yang gampang-gampang aja gitu ya. Dibulatkannya kemana? Dibulatkannya ke apa namanya? Ke bawah. Dibulatkan pilihan ke satu ke bawah. Maka apa? Maka di sini jadi angka 5, maka di sini jadi angka 6, sini angka 4, sini angka 3, 2, 3, maaf, 2, depannya doang yang diambil ya. 1, bahkan 1,9 jadinya angka 1 ya, 1,69 jadinya angka 1. Kenapa? Karena biner adanya angkanya bulat gitu ya, tidak angka apa namanya? Koma gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian apa? 5. 5 itu berapa tuh? Sekarang kita sudah membulatkan, kita sudah mengkuantifikasi. Yang terakhir adalah prosesnya adalah coding. Coding. Gitu kan? Coding itu gimana? Kan ada 1, apa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita gunakan pakai berapa ya? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Apalagi nih? 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Salah. 1, 1, 0, dan terakhir 1, 1, 1. Oke, maka apa? Maka bit yang di sini dapatnya berapa? 5. 5 itu berapa? 1, 0, 1. 6 itu berapa? 1, 1, 0. Kemudian berapa? 4, 1, 0, 0. 3, 3, 0, 1, 1. 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Oke, udah. Maka kita telah dapat sebuah bilangan biner gitu ya, yang mengonversi ini. Jadi berapa bilangannya? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, berapa lagi? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini adalah apa? Ini adalah digital. Oke, seperti itu. Kemudian apa? Nah, ini udah bijelnya. Kita sudah berhasil apa? Mengkonversi ya. Mengkonversi dari apa? Dari sinyal bit, dari sinyal apa namanya? Continuous menjadi sinyal digital. Pak, dikonversi lagi gimana? Ya tinggal dibalikan prosesnya.
101 5. Nah, 5 tuh adanya di mana gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah ketika dibalikan, kan Anda sering rekam tuh ya suara suara Anda sendiri ya. 5, dia jadinya angka 5. Jadinya di sini nih. Nah, gitu ya. 5. Kemudian di sini angka jadi begitu ya. Kemudian 2, angka 6. Nah, di sini nih. Kemudian berapa lagi? Angka 4. Nah, di sini kan. Kemudian angka 3 sini. Angka 2 di bawah. Angka 2 lagi. Angka 1 sini dan angka 1 sini. Nah, ketika di play jadinya begini. Nah, katakanlah dari bawah ya. Kan dari 0 nih. Gini ya. Nah, perhatikan. Nah, beda ya. Nah, ini kenapa suara kita kalau direkam ketika di play lagi pasti beda ya, pasti beda. Karena kenapa? Ada proses kuantisasi di sana, ada proses pembulatannya. Nah, yang kita rekam sebenarnya yang merah, tapi ketika disimpan gitu ya, pakai kode macam-macam, MP3 dan seterusnya begitu ya. Mereka punya strategi masing-masing, cuma pada prinsipnya dia tiga ini. Nah, ketika Anda play gitu ya, pakai recorder, pakai suara, kok suara saya jadi ganti? Ya betul, memang pasti ganti. Kenapa? Karena yang di play adalah yang biru begitu ya, seperti itu. Pak, kuantisasinya boleh ke atas enggak? Boleh ya. Kuantisasinya boleh ke atas. Kalau kuantisasi boleh ke atas, ya strategi aja ya, tergantung encodernya ya, macam-macam ya. Kuantisasi 2, misalkan cara yang kedua, Pak, kalau yang tadi yang saya ke atas. Kalau yang ke atas jadinya berapa? Berapa ini? 6. Ini 7. Ini 5. Ini 4. 3. 3. 1,9, 2. 2 begitu kan. Jadi 6. 6 itu berapa? Itu eh, gitu ya. 6 itu berapa? Hijau. 6 itu berapa? 6 itu adalah 1107, 111, kemudian 5, 101, 4, 100, 3, 011, 3 lagi 011, 2, 010. Nah, ini kalau pembulatannya ke atas pakainya yang bawah. Sama enggak file ukuran filenya? Ukuran filenya sama. Kenapa? Karena jumlah bitnya sama, gitu ya. Jadi kalau lebih panjang jumlah bitnya, makanya kalau samplingnya banyak, jumlah bitnya makin panjang, gitu ya. Jumlah bit makin panjang, size-nya makin panjang. Sumbu apa banyaknya ini nggak ngaruh ya. Kenapa? Karena dia 1 dan 0 kan, jadinya berapa? 110, 111, 101, 10, 011, 011, 010, 01. Nah, kalau saya pakai yang ke atas, maka pembulatannya jadi seperti ini. Nah, dia jadi angka 7, gitu kan. Dia jadi angka 3, nomor 3 itu jadi angka 5, jadi angka 5 ya, berarti posisinya. Kemudian di angka 4 itu berapa? Jadi angka 4 di sini. Kemudian angka 5 itu di angka 3 di sini. Ya, 3, 3 ya. Dan di sini angka 2, angka 2. Ketika kalau pembulatan yang atas, yang di play yang ini. Nah, beda ya. Jadi memang nyimpan sinyal analog itu susah ya. Karena kenapa? Ya karena sumbu Y-nya itu sumbu Y-nya itu random begitu kan. Sementara digital itu adanya bilangan bulat semua. Oke, kira-kira seperti itu kita telah berhasil mengkonversi dari digital ke analog gitu ya. Maaf, dari analog ke digital, begitupun dibalikin kelihatan ya hasilnya. Ini kalau cara yang pertama, ini kalau cara yang kedua. Seperti itu.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada yang nanya? Izin Bapak ingin bertanya. Oh iya, silakan, Iqbal. Untuk itu kita harus Putus-putus, menempatkan di putus-putus tadi. apa sih Bapak? Apakah suara saya Iya, sudah. Untuk apa tadi? kan dari 1 sampai berkelanjutan ya Pak, tidak boleh bilangan bulat untuk proses samplingnya sendiri. Oh iya, makanya ada kodenya ya, dia pakai berapa kode 128. Ini kan saya pakai yang sederhana ya, pakai 7 ya. Dia bisa sampai 128 gitu kan. Jadi nolnya banyak gitu kan, 000 berapa digit, berapa dua pangkat n lah ya. Nah, ini ditentukan biasanya oleh ya apa namanya programnya lah ya, konversinya. Anda nge-record pakai apa? Nah, dia nge-record di berapa hertz. Nah, itu dia seperti itu. Nah, coba bayangin kalau saya tambahkan kalau bitnya lebih tinggi gitu ya, seperti itu ke atas. Oh, jadi memang apa ya, ngerekam dari suara yang kecil ke suara yang gede, span-nya tuh harus jauh begitu ya, seperti itu. Ya, ini karena ini contoh soal. Nah, coba bayangkan kalau saya nambahin samplingnya jadi banyak. Nah, ini kan segini nih, cuma berapa bit nih? 3 kali 8, cuma 24 ya. Dibilang 24 bit. Nah, kalau saya bayangin di sini lebih rapat lagi, lebih bagus nggak? Pasti lebih bagus dan lebih smooth gitu ya. Nah, lebih smooth kalau saya samplingnya di sini tambahin 3 kali lipatnya lagi. Kan kayak tadi dijelaskan di awal ya. Kalau semakin bitnya makin banyak, maka dia akan makin mirip dengan aslinya gitu ya, seperti itu. Tapi pasti ada yang hilang, pasti ada yang gitu ya. Seperti itu. Saya kira ini 7 bit ini hanya contoh ya. Dia bisa pakai 128 dan seterusnya. Tentu saja ini nggak konversi seperti ini ya. Depannya biasanya ada header tambahan. Header, oh ini filenya MP3 gitu kan. Nah, ini MP3 gitu kan. Karena yang disimpan di laptop itu kan, yang disimpan di storage kan biner ya. Dia harus ada headernya juga dong gitu kan. Ini headernya MP3 misalkan. Dia punya kodenya sendiri gitu kan. Karena Anda tidak mungkin buka MP3 walaupun sama-sama digital, buka MP3 nggak bisa pakai apa? Pakai MS Word kan begitu ya. Gitu. Padahal disimpannya di hard disknya sama gitu kan, 101010 gitu ya. Tapi Anda nggak bisa karena di depannya ada headernya, ada semacam tanda lah. Walaupun dalamnya isinya biner sama gitu ya. Gitu. Tapi nggak bisa buka buka file apa voice di MS Word kan karena headernya udah salah gitu. Terus kira-kira gitulah penjelasan tambahannya ya. Semoga jelaskan. Oke, gitu ada lagi yang tanyakan? Untuk memaksimalkan samplingnya sendiri Pak, supaya hasilnya lebih bagus, itu gimana Pak? Oh, tadi Untuk kan kita memaksimalkan, enggak, bukan maksimalkan. Batas minimum biasanya sampling adalah 2 kali dari frekuensi ini, dari si nyupis tadi. Frekuensinya berapa? Minimal segini. Maksimumnya seberapa? Ya maksimum sebanyak-banyaknya boleh kan? Makanya timbul sampling lagi. Boleh lebih rapat lagi? Boleh nggak Pak? Boleh banget gitu kan? Saya tambahkan lagi misalnya di sini, berarti kan saya tambahkan lagi dalam satu ini jadi ada 5 gitu kan? 5 di sini. Jadi angka satunya nggak di sini gitu loh, tapi angka satunya di apa? Nah, samplingnya di sini gitu ya. Seperti itu. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Saya ingin lebih rapat lagi Pak, gitu kan. Dia akan lebih presisi kembali. Kan yang paling presisi kan yang merah ya, karena dia original. Nah, apa namanya? Semakin dia lebih banyak, gitu kan, 8 kali 8 kali 8 berarti kan 64. Kalau tadi kan saya hanya 8, berarti kan ini 64. 60. Ini kan dihasilkan, ini 24 bit ya, dapatnya ya, 24 bit. Nah, ketika Anda mengalihkan dalam ini jadi 8 kali, gitu kan, berarti 64 kali 8, gitu kan. Makanya ada berapa kilobit, ya, kilo udah ribuan tuh kan, berapa, 400, 2, 3 gitu kan, 8 kali 6, 48, 512 gitu kan, 512 bit, yang ada setengah kilo lah, kira-kira begitu. Jadi, apa namanya, dengan memperbanyak sampling, boleh-boleh aja. Pak, ini saya bikin 16, boleh banget. Suaranya akan makin bagus, akan makin mirip.
gitu ya, seperti itu. Akan makin mirip dengan yang merah, karena makin banyak ininya, dot yang bisa diambil, gitu kan. Tapi filenya makin gede. Nah, ini ya, tadi kan 512, tadinya 24, jadi 512, kan begitu kan. Ya, itu trade off lah. Kita butuh yang kualitas bagus, atau kita butuh yang yang filenya ya kecil lah, nggak perlu gede-gede banget, seperti itu. Kira-kira begitu ya, Iqbal ya, kan bisa lebih banyak setting. Targetnya adalah target utamanya menyesuaikan dengan yang warna merah agar sama. Gitu. Saya kira pertemuan ini penting ya. Ini slide ini satu slide tapi penting. Jadi mempelajari bagaimana mengkonversi sinyal analog ke dalam sinyal digital dan dibalikan lagi. Ternyata beda. Gitu. Karena ada proses kuantisasi pembulatan. Ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Oh, udah pada jelas ya. Kayaknya. Oh, saya baik sangka lah kata Ramadan ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan saya share slide-nya ya, slide kemarin sama slide hari ini. Sudah ada coret-coretannya. Terima kasih. Ya kalau udah UTS gitu ya, PCM-nya akan keluar ya. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di